Kembali lagi dalam acara kesayangan kita yaitu IMC Health Corner Yes. bersama Skandinavia dan juga Tangsi Timur. Hari ini kita live dari Nordic Corner Skandinavia Apartment. Bersama saya juga sudah hadir yaitu dari Tang City, Yes. Mas Gopi. Yes. Selamat pagi Mas Gopi. Pagi, Mbak Nisa. Iya, apa Ya. kabar Mas Gopi? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi nih Iya. di minggu pertama Di bulan minggu Agustus pertama di ya. bulan Agustus. Nggak kerasa udah berapa episode kita ya, udah Iya. banyak banget ya. Udah banyak banget. Berarti antusias penonton berarti semakin meningkat nih, Betul, Kak. betul. Programnya awet. Iya, amin ya. Untuk minggu ini pembahasan kita itu tentang penyakit hernia dan pengobatannya. Tentunya untuk membahas masalah ini kita mendatangkan ahli dalam hal ini ya Mas Gopi Ya. ya. Kita sudah kedatangan Dr. Jeffrey. Wah. Selamat pagi Dr. Jeffrey. Pagi dok. Beliau adalah dokter spesialis bedah yang berpraktek di Rumah Sakit IMC Tangerang. Ya, mungkin untuk para Tang citizen juga nanti IMC people atau Betul. mungkin Skandis juga kalau mau kasih pertanyaan, Betul. monggo ya Mas Goping Ya, ya. seperti Karena nanti biasa. ada pertanyaan yang terbaik itu akan mendapatkan Hadiah menarik. Jadi langsung aja nih kesempatan yang bagus ya dengan temanya yang sangat baik. Hari ini bagus banget ya, penyakit hernia dan pengobatannya. Betul. Barangkali ada saudara atau bahkan yang Betul. sedang mengalaminya bisa langsung tanya-tanya nih. Ya. Kapan lagi tanya terus dapat hadiah lagi. Hadiah, Ini luar makanya biasa kasih banget pertanyaan nih. yang terbaik ya. Iya, Dokter langsung nanti kasih cicatan. siap kasih jawaban dokter juga. Betul. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari Dari- Tang citizen juga Skandis juga IMC people. Mas Goping ada yang mau tanyakan Oh iya, tentang tema ya, kita hari betul. Pagi dok nih. Jadi simpel aja sih, yang basic aja dulu lah. Sebetulnya Iya. penyakit hernia itu apa sih nih dok? Secara umumnya lah, mungkin orang-orang belum ada yang tahu kali Iya, ya. betul. Iya, silakan dok. Ya, jadi hernia adalah penonjolan atau bahasa kita biasanya protrusi dari suatu organ melalui suatu defek atau biasa kita sebut locus minoris karena sebab satu dan lain hal. Gitu ya. Tonjolan tuh bisa disebabkan di daerah mana aja dok biasanya tuh kalau untuk hernia ini? Nah, hernia ini umumnya adalah organ-organ di intraabdomen, artinya di dalam rongga abdomen. Kemudian dia menonjol sampai ke kulit, jadi terlihat seperti tonjolan di permukaan. Gitu ya. Apakah itu karena ada faktor usia juga atau hanya karena pola hidup atau gaya hidup itu dok bisa terjadi? Hernia ini bisa terjadi pada semua umur dan penyebabnya bisa bervariasi. Oke. Berbeda-beda penyebabnya antara anak-anak, orang dewasa, atau bahkan juga ada yang karena luka operasi. Oh, jadi luka operasi itu ada yang menimbulkan hernia juga ya dok ya? Ya betul, jadi namanya hernia insisional. Misalkan operasi apa tuh dok yang bisa menyebabkan hernia, efek sampingnya gitu? Umumnya operasi yang melibatkan masuk ke dalam rongga abdomen atau buka perut. Oh, iya. Itu kan artinya kan yang tadinya otot bisa menahan beberapa organ itu bisa terjadi tonjolan karena mungkin otot itu udah tidak Betul bisa itu sekali, lagi ya. ya, betul sekali. Artinya kan kalau usia muda apakah rentan juga otot itu jadi lemah gitu untuk menahan organ Iya. tersebut? Ya betul, biasa memang umumnya hernia kebanyakan terjadi pada usia-usia yang sudah cukup lanjut ya, di atas 40 tahun gitu. Tapi ada juga yang terjadi pada usia-usia yang 30-an seperti itu. Atau bahkan yang bayi-bayi baru lahir. Hah, baik. Bayi juga ada ya dok ya? Nah, ini yang mungkin sedikit penjelasan Iya. secara ilmiah lah. Betul, Kalau Baru tahu nih kita ya. Iya. Mas. Iya, karena nggak nyangka gitu kan. Iya. Sifatnya bayi masih suci, Sehat, ya, ya. sehat dong pastinya. Ini kenapa bisa Iya, kena nih? betul. Nih bisa dijelaskan nih pastinya. Jadi secara ilmiah ya, secara kedokteran gitu bahwa ada namanya bagian dari rongga perut bagian bawah itu namanya prosesus vaginalis. Nah, si proses vaginalis ini harusnya dia menutup ketika bayi itu lahir. Tetapi karena satu dan lain sebab dia tidak menutup sehingga celah itu tetap ada. Nah, suatu ketika bayi itu menangis atau yang meningkatkan tekanan di dalam perut atau tekanan intraabdominal kita bilang, tonjolan itu muncul melalui celah itu. Gitu. Jadi kira-kira prosesnya seperti itu. Jadi dia tidak menutup ketika lahir. Oh gitu. Jadi bawaan
bawaan dari lahir ya dok berarti ya. Berarti cara memeriksakan bahwa anak itu ada hernia itu dari adanya tonjolan di salah satu organ tubuh ya. Sebenarnya mudah sih mengenali hernia ini, mudah gitu. Dia muncul pada saat-saat biasanya beraktivitas atau menangis kalau pada bayi gitu. Kalau pada orang dewasa itu saat berjalan atau saat mengangkat beban berat dia muncul. Tetapi ketika istirahat atau ketika tidur dalam keadaan terlentang, benjolan itu masih bisa masuk kembali, hilang. Jadi tidak kelihatan. Nah, kalau untuk benjolan yang hilang timbul gitu dok, itu sebenarnya perlukah dilakukan tindakan operasi dok? Ya. Seberapa perlu gitu dok? Untuk yang anak tadi ya? Iya, untuk anak itu. Jadi kan, gini, si hernia itu sendiri kan secara definisinya adalah penonjolan melalui suatu lubang tadi saya sebutkan. Si lubang ini tidak pernah bertambah ukurannya atau dimensinya, jadi segitu saja. Sedangkan isi di dalam perut itu suatu ketika akan semakin bertambah banyak yang masuk melalui lubang itu. Nah, bahayanya terjadi suatu cekatan atau menjepit karena tidak sesuai antara lubang dengan isi. Itu yang bahayanya. Makanya apapun itu hernia, tetap tindakannya mesti operasi karena tidak ada obat yang bisa menutup lubang itu. Berarti memang harus tindakan operasi ya dok? Nggak bisa dikasih salep, misalkan ya, bisa ya. Jadi apakah mengecil sendiri nggak mungkin ya, nggak bisa. Jadi memang harus diangkat ya. Nah, ini kalau misalkan bahasa istilah awam ini benar nggak sih turun bero ada hubungan? Iya betul. Benar ya? Oh, jadi orang awam mengenalnya dengan istilah turun bero. Oh, jadi guys hernia itu kalau bahasa mungkin orang awamnya masyarakat mengenai itu adalah turun bero ya. Iya. Nah, pasti kan identik dengan turun bero udah tua. Ternyata enggak ya. Ternyata ya. dari bisa ya dok ya. Balita aja bisa terjadi, bisa mengalami itu gitu kan. Nah, salah satunya tadi mungkin itu kenapa tuh bayi itu bisa tiba-tiba itu tadi ya ada tekanan. dorong tekanan dari perut itu ya. Oke, waduh jadi ngeri ya. Jadi ngeri teman-teman. Ya mungkin tetap dijaga aja kali ya. Iya. Pola makan juga pengaruh kali ya dok ya. Dia tidak dipengaruhi pola makan. Jadi hernia ini tidak dipengaruhi pola makan. Memang karena satu dari bawaan, kalau yang kelainan bawaan atau karena aktivitas. Jadi lemah, salah satu otot penahan itu yang tadi masnya bilang dia nonjol melalui celah itu. Nah, berarti untuk usia yang 30 tahun ke atas juga harus hati-hati kalau olahraga ya. Jangan olahraga yang terlalu berat kayak gitu kan. Takutnya itu tadi bahasa awam mengenal turun bero. Bahasa kedokterannya hernia gitu kan. Oke, kita masih menunggu pertanyaan nih dari Tang Citizen, apakah sudah ada? Belum ya, baik. Di pagi hari ini pasti agak mendung sih. Mungkin masih pada tidur kali ya. Suasananya masih pada selimutan. gitu. Ya, oke. Tapi kita tidak kehabisan senjata nih. Betul. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga oleh nih aku mau tanya nih dok, kalau tadi dokter menjelaskan kalau hernia itu kan bayi juga bisa gitu ya dok ya. Sebenarnya lebih beresiko perempuan atau laki-laki nih dok kalau untuk penyakit hernia ini dok gitu? Kalau beresiko biasanya lebih sering terjadi pada laki-laki ya. Bahayanya apa sih pada hernia ini? Bahayanya adalah yang tadi saya bilang, terjadi suatu cekatan atau terjepit dari isi dari bagian perut, isi perut itu, organ dalam perut itu. Makanya disarankan operasi hernia itu ketika hernia itu masih bisa keluar masuk. Kalau dia sudah keluar dan tidak bisa masuk kembali, artinya sudah terjadi cekatan. Nah, itu meningkatkan resiko terjadinya komplikasi. Komplikasi ya bisa kalau dia yang keluar itu atau menonjol itu ususnya itu bisa istilah kita nekrosis atau mati, busuk. Serem banget sehingga ya. Harus dipotong ususnya. Makanya sebelum dia terjadi suatu cekatan itu, ketika benjolan itu masih keluar masuk, walaupun tidak nyeri, disarankan untuk ya konsultasi lah minimal. Jadi selanjutnya kita tentukan langkahnya operasinya. Hal buruk apa nih dok yang bakalan terjadi kalau misalkan penyakit ini didiamkan? Salah satunya tadi ususnya harus dioperasi atau mungkin bahkan sampai meninggal gitu. Sampai sesuatu yang sangat tidak diharapkan bisa terjadi. Ya meninggal itu. Karena dia busuk, infeksinya menyebar ke seluruh tubuh, tidak tertolong lagi dengan antibiotik. Artinya multiple organ failure, akhirnya meninggal. Nah, kita ada pertanyaan nih dok nih dari EMC People.
Dari @seprianti 18. Dok, bila anak 2 bulan menderita hernia, bolehkah vaksin atau imunisasi, dan apakah hernia abdominalis itu kelainan apa? Abdominalis Itu kelainan apa? Ya, jadi hernia ini tidak mengganggu jalannya vaksinasi. Artinya tidak ada hubungan. Nggak ada hubungan ya. Silakan aja mau divaksin, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan ketika ada hernia terus tidak boleh divaksin, tidak. Kemudian hernia abdominal ya tadi Iya, dibilang. abdominalis itu Jadi kelainan hernia itu adalah kembali lagi ke definisi awal yang tadi saya bilang, bahwa ada penonjolan suatu organ di dalam perut atau intraabdominal melalui suatu celah atau lubang kecil di dalam perut itu sehingga muncul di permukaan. Jadi hernia intraabdominal itu ya hampir semua hernia adanya di organ intraabdominal. Iya. Ya, ada lagi nih. Oh, mungkin ada lagi nih, pertanyaan Dok. Silakan Mungkin Mas tadi Gopi. udah terjawab ya. Ini dari @fitriani Romayanti. Dok, mau tanya, jika sudah dilakukan operasi hernia lalu setelah 1 tahun bekas luka operasinya terasa sakit, apa ada obat khusus yang harus diminum? Ya, sakit setelah operasi hernia, apalagi sudah 1 tahun gitu ya, mungkin saja ada sedikit perlengketan di bagian dalam perutnya gitu. Tetapi selama itu tidak mengganggu proses pencernaan, artinya tidak terjadi sumbatan, tidak terjadi gangguan lain-lainnya, hanya nyeri, boleh minum obat penghilang nyeri. Jadi tidak ada larangan ya, Tidak ada larangan. asal dosisnya tetap dijaga. Betul. Ya, jangan kelewatan, takutnya nanti malah ada masalah Iya. yang lain. Iya. Ada bahaya yang lain. Tapi nanti lama-lama bisa hilang sendiri, Dok. Bisa hilang. Bisa Walaupun hilang. 1 tahun gitu, tadi kan Iya. udah 1 tahun nih, berasa lagi gitu kan. Diminum Bisa aja hilang. penghilang penyeri, tapi nanti mungkin bakal hilang total Yes. ya. Oke, baik. Ada lagi dari Ada lagi Transcitizen? nih. Oke, kalau belum saya nih yang nanya Ya, nih. Mas Gopi kayaknya pertanyaan udah banyak ya, Mas Gopi. Betul, ya. betul. Nah, sebetulnya hernia ini bisa dicegah nggak sih, Dok? Salah satu kalau misalnya dijaga olahraganya, selain itu apalagi ya untuk mencegah hernia ini? Ya, untuk hernia pada orang dewasa bisa kita cegah dengan salah satunya jangan batasi olahraga, jangan yang terlalu berat, yang memaksa peningkatan tekanan intraabdominal terlalu tinggi, atau aktivitas mengangkat beban yang terlalu berat, angkat mesin, angkat dan lain-lain lah gitu. Itu bisa mengurangi resiko terjadinya hernia. Tetap yang sehat-sehat aja lah ya. Iya. Misalkan kalau udah usia lanjut, jogging aja, Iya. gitu ya, jalan pelan-pelan gitu kan. Oke. Wah, Mbak Nisa ada lagi nih Oh, pertanyaan. ada lagi nih. Dari Tapi- @mirza Nur Hakim. Dok, apakah berbahaya apabila manula yang mengidap hernia sering dipijat atau diurut? Karena kepercayaan zaman dulu, mereka kurang mempercayai operasi dan lebih memilih berobat ke alternatif. Mohon pencerahannya. Nah, ini nih. Udah banyak kan orang di village gitu ya. Ya, ya. Terima Di desa kasih. itu Iya, kebanyakan diurut ya. betul. Kayak Hakim. Iya. Jadi hernia itu sebaiknya jangan diurut. Sekali lagi jangan diurut. Jangan, ya. Kenapa Diurut, demikian? Secara ilmiahnya bisa dijelaskan. Ketika suatu organ itu keluar melalui lubang itu, kemudian diurut kembali, terjadi tekanan, terjadi gesekan antara si lubang dengan isinya itu. Resiko terjadi perlengketan lebih besar. Oh, serem Gitu. banget ya. Kalau dia sudah melengket, dia tidak bisa masuk kembali, itu resiko terjadinya cekatan lebih besar lagi. Jadi artinya resiko terjadinya usus yang busuk, Aduh. bahkan sampai kematian itu lebih besar kalau diurut-urut. Lebih baik jangan diurut. Kalau memang sudah keluar masih bisa masuk kembali gitu ya, mungkin bisa digunakan celana dalam yang lebih ketat supaya menahan dia tidak turun. Ya. Selanjutnya silakan konsultasi dengan dokter Anda. Betul. Iya, harus konsultasi ke dokter ya, Dok ya, Betul. jangan diurut terus Nah, balik-balik iya. ya, malah yang ada. Ini kayaknya harus meningkatkan coba kita resiko. rubah pola pikirnya ya, maksudnya Iya. jangan lagi kembali ke kata nenek ya. Mau yang Zaman dulu juga dulu, begitu iya, kok, betul. bisa-bisa aja. Betul. Buktinya sembuh ya, mungkin barangkali ada yang bisa, ada yang enggak. Mungkin kalau yang bisa tuh mungkin belum parah ya. Belum parah. Nah itu mendingan udahlah langsung ke ahlinya aja. Betul, mending langsung aja ke Rumah Sakit IMC Tangerang ya, Nah, ketemu dengan iya. Dr. Jeffrey ya, Dok ya. Betul. Oke. Ya, ini kita ada pertanyaan lagi nih Mas Goping nih. @kanzabir. Bagaimana cara mengetahui gejala jika mengalami hernia bili inguinal? Inguinal. Apakah bisa disembuhkan tanpa operasi? Gimana? Ya, jadi hernia tadi saya bilang ya, hernia itu macam-macam. Hernia salah satunya itu hernia inguinal. Hernia inguinal adalah
penonjolan organ intraabdomen melalui suatu celah yang mengarah ke ke arah kemaluan. Itu namanya daerah inguinal secara anatomi. Nah, itu hernia inguinal. Nah, hernia inguinal itu justru resiko terjadinya cekatan lebih besar ya, dibandingkan hernia, misalkan hernia yang lain. Contohnya saya sebutkan hernia umbilikal. Umbilikal adalah hernia atau penonjolan yang ada di pusat. Mungkin pernah lihat orang yang ada tonjolan di pusarnya agak besar gitu. Nah, itu hernia juga bisa. Tapi hernia inguinal justru pada kasusnya justru hernia inguinal itu yang lebih banyak terjadi cekatan, terjadi pembusukan usus karena mungkin sebagian masyarakat menganggapnya hal yang sepele gitu. Benjolan tidak sakit gitu kan, bisa kembali lagi saat istirahat sehingga dibiarkan gitu. Nah, untuk membedakan benjolan kan takutnya ada orang nyangka tumor nih. Itu gimana tuh cara membedakan antara benjolan tumor dan benjolan yang secara gampang itu kalau hernia yang jelas bisa keluar masuk ya, artinya bisa hilang timbul gitu. Kalau tumor biasanya dia konsisten, tetap ada di situ, tidak pernah keluar masuk. Tapi untuk lebih jelasnya boleh konsultasi ke EMC Tangerang. Nah, itu dia. Iya, ini Dok ada pertanyaan lagi nih Dok. Ya, dari @rina.wrt. Dok, benar atau tidak hernia menyebabkan sulit hamil? Nah, ada hubungannya nggak nih Dok? Hamil sama hernia nih Dok? Ya, terima kasih Rina ya. Iya. Jadi hernia itu tidak ada kaitannya dengan proses kehamilan. Karena secara anatomis organnya pun berbeda, yang keterlibat pun berbeda. Jadi sama sekali tidak ada hubungan. Jauh, jadi kalau udah ada hernia tidak akan mencegah terjadinya kehamilan. Jadi itu tadi ya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Berobat dan tetap fokus dengan janinnya kalau yang yang mau program gitu ya. Jangan, karena kalau stres nanti malah nggak jadi, nggak hamil. Udah mending tenang aja gitu kan. Kayak gitu. Wah, ini ada lagi nih dari Oping Novi. Oke, pagi Dok. Mau tanya perbedaan hernia yang biasa dengan hernia strangulata. Bagaimana melihat ciri dari kedua tersebut? Oke, tadi banyak banget ya jenis-jenisnya hernia ya. Iya, banyak banget ya. Malah kan citizen sama UNC Pikul pada pinter ya. Malah lebih pada pinter ya. Iya. Pertanyaannya yang apa tadi malah bikin hernia kita jadi tahu. Strangulata. Iya, ini strangulata. Tadi inguinal. Hebat. Oke, inguinal. Oke, silakan Dok. Silakan Ya, dokter. selamat pagi Oping Novi. Terima kasih. Jadi hernia biasa dengan hernia strangulata. Strangulata adalah strangulasi kalau bahasa kedokterannya, sama dengan strangulata. Strangulasi itu sudah terjadi cekatan seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Lama-kelamaan hernia ini karena bertambah volumenya sedangkan lubangnya tidak bertambah, dia bisa terjadi cekatan. Nama lainnya strangulasi atau strangulata. Sedangkan hernia biasa itu ya hernia inguinal karena melewati daerah inguinal itu. Tetapi dia belum terjadi cekatan, jadi disebutnya hernia biasa mungkin bahasa awamnya. Jadi kalau strangulasi itu sudah terjadi cekatan. Dan itu resikonya lebih besar, resiko terjadinya komplikasi itu lebih besar. Lebih besar ya Dok ya. Jadi jangan sampai strangulasi. Nah, cara membedakannya ya tadi kalau nggak salah ada. Cara membedakannya itu kalau dia sudah strangulasi, sakit sekali, kesakitan. Mungkin pasiennya bisa sampai muntah-muntah karena usus umumnya yang keluar, yang terjepit itu. Jadi bisa sampai muntah-muntah, kesakitan sekali. Sedangkan kalau hernia biasa umumnya dia tidak sakit. Itu aja. Jadi bisa beraktivitas seperti biasa kalau hernia biasa itu. Iya, dan hernia biasa tuh masih keluar masuk. Kalau dia sudah strangulasi, dia tidak bisa keluar masuk lagi. Jadi benjol aja terus kesakitan. Itu berarti yang udah harus benar-benar dilakukan tindakan secara harus ketemu Dokter Jeffrey. Oke, yang tadi hamil, kalau misalkan yang sudah lahiran itu bisa kena hernia juga Dok? Bisa. Jadi bisa kena juga? Bisa. Pada semua usia ini bisa hernia ini. Jadi pada saat ngelahirin takutnya malah kena hernia gitu. Tapi bukan kejadiannya pada saat melahirkan. Setelahnya. Kalau nggak dijaga itu malah bisa. Jadi ya habis lahiran mendingan olahraga ini aja ya. Yoga yang gitu-gitu ya. Jangan langsung zumba. Lompat lari dan zumba ya. Oke, Mbak Lisa nih ada lagi pertanyaan dari @iwanuntara. Dok, apakah ada cara lain pengobatan hernia selain operasi atau diurut? Misal dengan stretching atau lainnya, jika ada seperti apa? Terima kasih. Stretching. Terima kasih Wanuntara. Jadi penanganan hernia ini adalah
kalau yang mau definitif artinya tuntas gitu ya, jelas tidak ada cara lain selain operasi. Karena dia adalah masalah anatomis, artinya ada lubang di situ. Tidak ada alat yang bisa menutup lubang itu tanpa dilakukan operasi. Gitu ya. Mungkin kalau untuk menguranginya, menahan saja, artinya tidak menyelesaikan masalah. Bisa ada celana hernia namanya, bisa dibeli di toko-toko alat kesehatan. Atau rumah sakit menyediakan nggak? Saya kan tahu nanti EMC boleh ditanyakan. Tapi pada umumnya di toko alat kesehatan itu ada. Itu hanya sifatnya mengurangi. Tetapi tidak bisa menyembuhkan. Tetap lubang itu tetap ada. Suatu ketika bisa terjadi resiko terjadinya terjepit itu. Jadi sebaiknya tetap operasi. Tetap ya dok ya. Oke. Nah jangan takut juga di operasi ya, karena BPJS berlaku juga di sana untuk gitu ya. Betul. Di Rumah Sakit IMC Tangerang BPJS bisa, jadi jangan khawatir nih. Jangan khawatir. Baik, masih ada pertanyaan lagi nih. Masih ada pertanyaan lagi. Udah mulai bangun tidur nih. Sepertinya nih. Dari Ed Tantinis. Selamat siang dok, ponakan saya saat ini usia 6 bulan, ada benjolan dekat kelamin. Apakah itu hernia dok? Dan kami harus seperti apa nih dok? Pembahasannya dok, tolong. Ya, terima kasih Tantinis. Iya. Betul. Untuk saya memastikan itu suatu hernia atau bukan, tentu harus ada pemeriksaan ya. Tetapi cara mengenalinya untuk awam mungkin bisa dilihat benjolan itu muncul ketika bayi itu nangis, atau kemudian hilang kembali ketika dia tidur. Itu paling gampangnya ya, untuk membedakan. Kalau dia seperti itu artinya suatu hernia gitu. Nah untuk mencegahnya, saya tadi bilang tidak bisa ada pencegahan. Kalau sudah terjadi hernia, usahakan jangan dia nangisnya kelamaan, jangan sampai terjadi suatu cekatan, jangan sampai terjepit. Karena itu udah batas maksimal, harus buru-buru ke rumah sakit sebelum terlambat ya kan, takut ada apa-apa. Oke, ini dari Ed Azhar Gunawan. Dok, apakah benar kebanyakan makan buah pisang bisa menyebabkan hernia semakin parah? Tuh, ada Ya, pengaruhnya. terima kasih Azhar Gunawan. Jadi kebanyakan makan pisang itu yang pasti kenyang ya. Yang pasti kenyang. Betul dok. Yang pasti sehat. Kalau menyebabkan hernia semakin parah, jelas tidak ada hubungannya. Nah ini yang zaman dulu masyarakat kan, awam masyarakat lebih awam, tahu ya, iya. karena taunya kan pengaruhnya pisang dari. Mungkin karena pisang tuh padat kali ya. Padahal tergantung pisangnya, kalau yang mentah yang padat, Iya, yang matang betul. enak. Jadi nggak ngaruh ya dok ya? Nggak ada. Sama sekali tidak ngaruh. Nah ini harus dihilangkan nih mitos-mitos zaman dulu itu kan. Kalau misalkan ragu, mendingan langsung aja tanya ke dokter ahlinya gitu. Gitu dong. Ini silakan nih citizen yang dan Skandis atau IMC people yang mau bertanya, silakan nih, mumpung masih ada waktu nih. Iya, kita tadi masih buka pertanyaan. tadi kita udah lumayan nih, banyak yang nanya ya kan. Nah siapa tahu dari salah satu yang pernah itu yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari voucher belanja dan juga souvenir dari Rumah Sakit IMC Tangerang dan juga dari apalagi nanya bisa dapat hadiah ya kan. Bisa jalan-jalan ke Tang City Mall ya Mas Goping ya. Betul. Vouchernya bisa dipakai karena sudah buka, sekarang sudah full time. Iya sudah full, tapi kecuali salon kayak gitu ya. SS1 belum kayak gitu. Oke. Dan sayang sekali sih anak 5 tahun ke bawah belum boleh juga. Banyak banget sih yang datang udah jauh-jauh datang ya bawa bayi. Oke, ada pertanyaan nih Mas Goping nih. Dari Ed Nerinar, dok, makanan apa yang harus dihindari agar terhindar dari penyakit hernia atau yang harus dipantang saat menjalani pengobatan hernia? Nah nih dok, silakan dok penjelasannya dok. Ya, terima kasih. Jadi secara umum makanan itu tidak ada pantangan ya, untuk artinya tidak ada korelasi atau hubungan sampai menyebabkan terjadinya hernia. Tapi yang jelas makanan apapun, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang jelas jangan berlebihan gitu. Iya. Itu. Terus yang kedua apa tadi lanjutannya? Ya maaf. Yang dipantang saat pengobatan hernia. Jadi ketika sudah dilakukan operasi atau pengobatan penanganan hernia, yang dipantang adalah terutama yang meningkatkan tekanan di dalam perut meningkat. Artinya angkat-angkat beban berat atau mengedan terlalu kuat gitu ya. Pokoknya yang menyebabkan suatu tekanan di dalam perut itu meningkat berlebihan. Betul. Jadi bukan makanannya ya pantangannya. Bukan makanannya. Makanannya bebas, asal tadi ya.
cukup aja. Ya. Jangan terlalu banyak ya dok ya. Jangan terlalu banyak. Jadi sebenarnya penyakit hernia ini lebih pengaruh ke aktivitas fisik ya, ya dok ya. betul sekali. Dan juga memang udah bawaan ya dok ya dari lahir betul. mungkin. Ngangkat galon jangan-jangan nih. Nah, iya, itu buat para laki-laki tuh jangan terlalu angkat galon ya dok ya. Ngangkat galon lebih baik dari jongkok langsung gitu ya, jangan langsung gitu ya. Oke, dari Ed Fitria. Dok, jika ada bayi baru lahir kelainan hernia hingga keluar dari perut itu akibat apa ya? Nah, tadi Fitria ya. Iya. Sepertinya Udah sempat disinggung sih ya. Saya sudah singgung beberapa persoalan bahwa pada bayi itu adalah bawaan, artinya umumnya tidak menutup yang tadi saya sebutkan itu. Lubang yang mestinya menutup dia tidak menutup, sehingga di situ menjadi defek atau locus minoris, tempat di mana organ intraabdomen bisa nonjol gitu. Itu ya. Iya, jadi tadi ya bawaan ya. Karena jadi apa masukan yang dari banyak yang ke perut itu juga ngaruh ya. Terlalu ini. Oke. Ada lagi pertanyaan dari ada lagi nih dari Kanzalir. Kenapa sih dok kalau hernia femoralis lebih cenderung ke wanita hamil dan obesitas? Oh iya nih dok. Iya. Kalau hernia femoralis ya, tidak mesti hernia femoralis sih. Cuman kalau dia obesitas biasanya bebannya lebih berat. Kalau yang namanya saja obesitas, beban ininya lebih berat, biasanya terjadi tekanan lebih berat, sehingga resiko terjadi hernia lebih besar. Kalau wanita hamil biasanya tidak ada korelasi langsung, tidak ada hubungan. Pada dasarnya sudah diciptakan wanita hamil itu dengan porsinya ya. Jadi walaupun anaknya beratnya dilahirin 40 kilo, tetap daya tahan tubuhnya akan sesuai. Lentur kali ya. Betul. Seru banget nih pembahasan kita hari ini ya Mas Goping ya Dokter Jeffrey. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nggak terasa sudah 30 menit dokter kita membahas tentang masalah hernia dan pengobatannya. Terima kasih banyak buat Tang Citizen, EMC People dan juga Skandis atas perhatiannya. Jangan lupa follow @rsimc, @tangcitimall dan juga Skandinavia Apartemen. Untuk info kesehatan lainnya bisa kunjungi website kami di www.imc.id. Terima kasih banyak untuk mengkonsultasi Dokter Jeffrey. Juga ada dokter setiap hari apa dokter jadwalnya di Rumah Sakit IMC Tangerang? Saya setiap hari Senin sampai Sabtu di Rumah Sakit IMC dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Monggo silakan. Senin sampai Sabtu loh. Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 2 siang ya dok ya jadwalnya dok ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you dok. Thank you.